Syafrina. Saya Zakiatul Farhati dengan NIM 24016010 sebagai Ketua Tim. Saya Amelia Putri dengan NIM 24016002 sebagai pembicara 1. Saya Gita Agustina dengan NIM 24016022 sebagai pembicara 2. Saya Anissa Ulrahma dengan NIM 24016004 sebagai kameramen. Saya Aulia Nurhasana dengan NIM 24016006 sebagai editor. Dan Selamat menyaksikan. Halo Sobat Cerpen, cerdas berbahasa, andai berkarya. Selamat datang di podcast Suara dari Rumah Ibu. Podcast tempat kita ngobrolin kisah-kisah yang menarik dari kumpulan cerpen Rumah Ibu karya Haris Effendi Tahar. Saya Amelia Putri. Saya Gita Agustina. Senang ya kali ini nih kita bahas kisah-kisah yang menarik dari buku kumpulan cerpen Rumah Ibu. Iya, senang banget. Dan sebelum kita membahas ke cerpennya, kita kenalan dulu nih sama penulis cerpen dari Rumah Ibu ini. Penulis kumpulan cerpen Rumah Ibu ini Bapak Haris Effendi Tahar kan nih? Iya, benar sekali Gita, Bapak Haris Effendi Tahar. Nah, ternyata beliau adalah dosen besar di Universitas Negeri Padang. Oh iya? Dapatnya di Fakultas Bahasa dan Seni ya? Iya, di fakultas kita nih. Bapak Haris ini sudah menjadi guru besar di Fakultas Bahasa dan Seni itu sejak tahun 2009. Nah, menariknya lagi nih, Rumah Ibu ini bukan cuma soal rumah fisik, tapi lebih ke ruang emosional, tempat kita pulang secara batin. Saat kita membaca buku cerpen ini, kita itu kayak merasakan hal ini terjadi di kehidupan nyata. Kami ngerasa kayak gitu nggak sih? Iya, aku juga merasa setiap membaca cerita dalam kumpulan buku Rumah Ibu ini, aku juga merasa kalau ceritanya ini benar-benar terjadi gitu loh di dunia nyata. Nah, ternyata nih Bapak Haris ini adalah lulusan S1 di Universitas Negeri Padang, tapi dengan jurusan teknik arsitektur. Atas izin rektor, beliau dapat belajar ke jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia pada tahun 1990 sampai 1994. Nah, Sejak tahun 1986, beliau ini juga aktif sebagai wartawan mingguan Canang terbitan Novel Padang ya. iya nih, makanya beliau ini punya pengalaman yang luas tentang menulis. Oh iya, maka dari itu dia mempunyai banyak karya dan banyak menerbitkan cerpen-cerpen. Iya nih. Nah, dari 12 judul cerpen yang ada di buku kumpulan cerpen Rumah Ibu, kami paling suka cerpen yang mana nih? Setelah membaca semua cerita di buku kumpulan cerpen Rumah Ibu ini, kami lebih tertarik pada cerita yang berjudul Anak Panah. Kalau kita gimana? Oh, Anak Panah ini cerpen yang mengisahkan Tentang seorang ibu dan anaknya, pengorbanan seorang ibu dan anaknya. yang anaknya kuliah Di Bandung, iya. Ceritanya sangat menarik gitu kan, yang menceritakan tentang seorang ibu yang berusaha untuk membiayai sekolah kuliah anaknya. Ya sih Mi, tapi di cerpen ini sang anak tidak memberikan kabar ke orang tua. Iya, benar sekali. Selama bertahun-tahun kan Mi. Iya, itu yang membuat orang tuanya menjadi takut karena orang tuanya ini merasa gelisah karena tidak mendapatkan kabar dari anaknya yang berada di rantau. Oh, itu hampir 7 tahun nggak sih Mi? Iya, sang ibu akhirnya juga pergi ke tempat anaknya berkuliah di Bandung. Tapi setelah sang ibu datang ke kosan si anak, beliau tidak bertemu dengan sang anak, betul kan? Iya. Kabar-kabarnya anaknya ini sudah menjadi penyair. Ibunya tahu kabarnya ini dari teman-teman kos dari anaknya ini. Setelah sang
sang ibu balik ke kampung, Bapaknya sakit gitu kan? iya, tapi dia tidak bertemu sang anak kan Mi. Iya. Dari ending dari cerita ini sih buat sedih. Iya, sangat terharu karena sudah sebelumnya sudah berusaha tapi hasilnya sia-sia gitu kan. Kalau dari pandangan kita, si anak durhaka kan? Kalau dikatakan durhaka tidak ya, karena di ceritanya itu tidak diperlihatkan kalau anaknya itu durhaka, karena pada cerita itu hanya dijelaskan kalau anaknya ini pergi ke kuliah, merantau ke Bandung dan tidak memberi kabar kepada orang tuanya. Jadi kita tidak dapat menyimpulkan kalau anaknya itu durhaka. Apalagi di penjelasan ada kutipan yang menjelaskan, anakmu bukanlah anakmu, ia hanya busur panah, mesti kau lepaskan. Aku sudah lama bukan kanak lagi. Jadi anak panah ini mengisyaratkan kayak anaknya harus dilepaskan kalau udah besar kayak gitu kan? Iya, benar sekali. Jadi maknanya itu anak itu tidak terus bergantung pada orang tuanya. Namun pada waktu dewasa anak ini bisa lepas dari orang tuanya, memang cita-citanya. Maka anak itu harus dilepas, sama seperti kata busur panah gitu. Tapi sih di pandangan kita, anak ini seperti anak durhaka sih Mi. Iya. Tapi menurut kita cerita ini relate sih untuk kita sebagai mahasiswa, karena setelah membaca cerpen ini sebagai seorang anak kita tidak boleh melupakan orang tua. Semua orang ingin kuliah, tapi tidak semua orang bisa kuliah. Jadi jangan meremehkan pengorbanan orang tua. Iya, benar sekali. Kita harus berterima kasih kepada orang tua karena orang tua telah berusaha diri kita, maka kita harus bisa membahagiakan orang tua dan membalas pengorbanannya itu. Sejauh manapun kita pergi, kita harus tetap mengingat keluarga kita, terutama orang tua. Banyak sih pelajaran yang bisa diambil dari cerpen Anak Panah ini. Ya. Selain itu, cerpen-cerpen yang terdapat di dalam kumpulan rumah ibu ini juga banyak menggambarkan isu kekeluargaan ya, dan hubungan sosial dalam masyarakat gitu. Dan hampir semua cerpen di rumah ibu itu mengangkat isu kekeluargaan sih. Iya, benar sekali. Ada juga cerita tentang rumah ibu itu juga mengisahkan tentang keluarga, kedekatan seorang ibu dengan anak-anaknya. Ya. Nah, dapat disimpulkan sini dari cerita Anak Panah ini itu menggambarkan hubungan seorang ibu dan anak. Jadi pada kumpulan cerpen Rumah Ibu karya Bapak Haris Effendi hari ini juga banyak menggambarkan hubungan keluargaan. Ceritanya sangat menarik dan menyentuh sisi emosional pembaca. Iya, melalui cerita-ceritanya dapat menginspirasi Itu semua ya. menginspirasi. Itu kan Anak Panah tuh cerpen yang mudah dipahami dan kita sukai kan nih. Tapi menurut Ami, ada nggak sih cerpen yang nggak masuk akal atau nggak bisa dipahami? Oh, ada. Ada satu judul yang ketika kita membacanya itu kita merasakan kebingungan dengan alurnya itu, yaitu dua perempuan yang berpidato. Oh, dua perempuan yang berpidato pada halaman 37 ya. Coba lihat. Kalau menurut kita sih dua perempuan yang berpidato ini emang sulit sih dipahami apa maksud dari cerpen ini. Iya, karena berawal pada saat lelaki yang sudah seorang laki-laki yang sudah berumur itu sedang bermimpi kan. Lalu tiba-tiba lelaki itu berada di satu kampus karena lelaki ini berprofesi sebagai dosen. Nah, itu membuat kita bingung. Lalu pada di awal cerita dikatakan dia bermimpi mendengarkan kaset ceramah itu ada seorang perempuan yang berpidato di
halaman rumahnya, di depan rumahnya gitu. Setelah itu dia berada di kampus dan setelah itu dia juga berada kembali di rumahnya. Itu membuat kita bingung, kok gini ya alur ceritanya, dan membuat kita susah memahami dari cerita ini. Terus juga nggak bisa sih memahami cerita ini. Iya, betul sekali. Ami tahu nggak ending dari dua perempuan yang namanya pidato? Kalau dari dilihat dari ceritanya ya sulit dipahami bagian endingnya itu. Jadi dapat kita simpulkan bagaimana cerita singkat dari cerita ini, karena kita melihat alurnya saja sudah bingung kan. Bagaimana kita menyimpulkannya itu? Perempuan ini kalau menurut pandangan Ami, perempuan ini gila atau normal sih? Kalau menurut Ami ya perempuan ini seperti orang gila, karena dia orang stres karena dia berpidato dengan menyebutkan menuduh lelaki yang sudah tua ini selingkuh. Iya selingkuh. Lalu pada di akhirnya, di akhir ceritanya juga dikatakan istri dari lelaki itu juga ikut berpidato. Kayaknya Ami bingung kan bagaimana alur cerita ini. Atau dua perempuan ini, antara perempuan yang pertama yang berpidato dan yang kedua istrinya, makanya judulnya dua perempuan Yang berpidato, dua orang yang satu orang yang sama tapi dua kepribadian yang berbeda, itu nggak sih? itu yang Membingungkan. Tapi menurut kita sini ada satu cerpen lagi yang membuat kita tuh nggak ngerti alur ceritanya. Aku udah baca belum itu Kain Batik dan Ibu? Oh udah. Itu yang menceritakan tentang ada seorang yang meninggal. Iya kan, ditemukan seorang mayat di depan masjid. Mayat ini tidak tahu asal usulnya, tidak tahu identitasnya. Nah, setelah disiarkan di radio, keluarga jenazah menjemput jenazah ini. Dan di akhir cerita, jenazah ini sudah dikabarkan di koran bahwa dia ditemukan di sungai. Itu yang membuat kita bingung sih, Bi. Mungkin itu pembahasan kita mengenai cerpen ini nggak sih? Kita simpulkan pada kumpulan cerita Rumah Ibu ini ada beberapa cerita yang mudah kita pahami, dan ada beberapa cerita yang sulit kita pahami. Atau alurnya tuh membuat kita bingung. Iya, alurnya ada yang tidak jelas gitu. Jadi pada buku kumpulan cerpen Rumah Ibu ini juga banyak menggambarkan isu tentang kekeluargaan, kehangatan. Iya, benar sekali. Jadi hanya itu podcast kali ini. Saya Aminia Putri Dan saya Gita Agustina pamit undur diri. Sampai jumpa sobat.